Saudaraku terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan dengan tema dalam bentuk pertanyaan. Bolehkah bermain judi online? Ada seorang remaja yang bertanya, apakah di dalam Alkitab ada larangan yang mengatakan jangan bermain judi online? Secara harfiah, bila mana dilihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, secara harfiah tidak ada judi online. Karena untuk bermain judi online, salah satu kebutuhannya adalah kebutuhan internet. Dan Alkitab ditulis di masa yang lalu, sebelum internet ditemukan. Google memberikan keterangan bahwa internet baru digunakan untuk publik, untuk umum pada tahun 1989. Jadi sudah jelas bahwa jika dicari judi online, itu tidak ada di dalam Alkitab. Meskipun demikian, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17 berkata demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika ditanya, apakah judi online ini memiliki dampak buruk? Pasti jawabannya, ya, berdampak buruk. Walaupun dalam kenyataannya, orang bisa merasa mendapat untung, menang, tetapi kemudian, karena ia penasaran tatkala kalah, ia tidak mau menyerah, dan ia akan menghabiskan semua uang yang ada padanya. Bahkan ia bisa meminjam dan berutang agar proses judi online-nya bisa berlanjut untuk mengembalikan kerugian yang sudah berlalu. Ada faktor kecanduan di dalamnya. Jadi jika kita ditanya apakah judi ini baik atau buruk, pasti kita katakan sejujurnya buruk, memiliki hal yang sangat negatif. Dan jika orang tahu hal itu tetapi tidak mentaatinya, sebenarnya di hadapan Allah ia berbuat dosa. Saudaraku yang terkasih, kita melihat juga bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Roma pasal 13 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Demi keamanan dan kebaikan dalam suatu negara, seperti di Indonesia misalnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan, undang-undang. Dan judi online ini adalah salah satu bagian yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan. Dan melakukan judi online itu sama dengan kita melanggar peraturan dan tidak taat kepada pemerintah. Saudaraku, kita mendengarkan di televisi bahwa belakangan ini perceraian semakin marak. Akibat apa? Akibat judi online. Karena kekalahan pada judi online antara suami dan istri, terjadi perselisihan dan tidak ada titik temu, dan kemudian mereka sepakat untuk bercerai. Karena apa? Karena judi online. Juga televisi memberikan kita informasi bahwa anak-anak yang sudah terpapar judi online dari usia 10 tahun ke bawah itu sudah puluhan juta jumlahnya. Bahkan ada yang sakit, mengalami penderitaan karena depresi, karena kalah judi online. Jadi ketika orang bertanya, bolehkah main judi online? Saya tandaskan, jangan lakukan itu. Karena ketika Anda melakukan itu, saudara melanggar perintah Tuhan. Saudara tidak taat pada hukum negara. Dan saudara membawa diri sendiri ke dalam bahaya. Bila mana saudara yang mendengarkan ini
sempat terlanjur bermain judi online, segera berhenti dan bertobat. Sebab untuk mencari uang tidak semata-mata dengan judi online. Ada banyak orang yang tidak melakukan judi online, tetapi mereka diberkati oleh Tuhan melalui aktivitas yang halal dan pekerjaan yang mereka lakukan. Semoga renungan ini memberikan kita pemahaman mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh. Tuhan memberkati.